Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Waalaikumsalam. Suara Merdeka TV Banyumas yang berbahagia. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan ngobrol seputar Kebencanaan. kebencanaan bersama Pak Budi nggih. Pak Budi. Pak Budi Nugroho, MSI. Ya. Selaku Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Oke. Ya nanti kita ngobrol serileks mungkin lah ya. Berapa jam Mas Puji nanti kira-kira? Ya 1 jam lah. Satu Boleh. jam. Ya, oke. Nambah juga boleh. Monggo langsung mawon. Kira-kira nanti soal apa yang sedang hangat ini untuk apa bulan September ini, Pak Budi? Oke. Terima kasih. Kalau sedang hangat nampaknya nggak hangat karena kita masuk musim penghujan. Oke. Meskipun awal musim penghujan sebenarnya Oktober, tapi di tahun 2025 kita itu tidak ada kemarau. Karena mestinya di bulan Mei 2025 dasarian artinya 10 hari terakhir di bulan Mei kita harusnya musim kemarau. Tapi karena naungan cuaca itu dipengaruhi dengan La Nina, kemudian berbagai dinamika atmosfer yang ada di Indonesia termasuk di Banyumas, ini mengakibatkan sampai dengan hari ini meskipun belum masuk musim penghujan, kita sudah banyak hujan. Dan tentunya dengan hujan ini banyak akibat terkait dengan kalau kita temanya bencana ya ada berbagai titik yang mengalami kebencanaan. Terus apa ini Pak kesiapannya karena meskipun tadi belum memasuki musim hujan ya Pak karena prediksi itu di Oktober tapi beberapa waktu lalu memang ada beberapa titik kejadian yang ada banjir maupun longsor. Nah ini kan jadi warning untuk BPBD untuk lebih siap siaga lagi lah menghadapi itu sendiri apa yang sudah disiapkan ini Pak? Oke. Kita sebenarnya harus mengingat bahwa fase penanggulangan bencana itu ada 3. Yang pertama pra itu dilakukan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian saat terjadi kita harus ngapain, kemudian pasca terjadi kita harus apa. Nah di saat pra ini tidak harus nunggu bencana, tapi bisa seiring sejalan. Karena sejatinya kita di pra bencana ini sudah melakukan effort luar biasa sebenarnya. Baik itu sosialisasi, pembentukan forum pengurangan risiko bencana tingkat desa, desa tangguh bencana, bahkan kita punya kecamatan tangguh bencana, FPRB tingkat kecamatan, FPRB tingkat kabupaten, satuan pendidikan aman bencana. Ini effort sudah luar biasa. Bahkan semua dokumen yang harusnya dilengkapi oleh sebuah organisasi perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana, baik itu kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana penanganan kedaruratan bencana, rencana kontingensi, kita sudah siapkan semua. Sehingga dengan berbagai kesiapan berbasis dokumen maupun kesiapan berbasis masyarakat dan kompetensi kami, teman-teman petugas, kita sudah siapkan semua. Dan dari itu semua kita sudah melahirkan konsepsi kemitraan sebenarnya. Ada partisipasi yang namanya heksahelik. Pemerintah jelas, TNI, Polri, kami, kemudian sampai tingkat desa, ada Pak Camat juga, kemudian ada masyarakat itu sendiri, ada media. Media ini kan sering juga memberikan edukasi-edukasi terkait dengan info kebencanaan, info kesiapsiagaan. Kemudian ada lagi dunia usaha, ada lagi akademisi, karena kita juga butuh keilmuan untuk memberikan cara pandang kita terhadap penanganan bencana, dan NGO atau LSM. Dari itu semua terkait dengan tahun 2025, kemarin kita di tanggal 10/11 kita mengalami 121 titik kejadian. Baik itu 2 hari, baik itu bencana tanah longsor sekitar 90-an, sisanya ada banjir, ada cuaca ekstrim. Kita di tanggal 12 September kita sudah menetapkan status tanggap darurat sampai 1 bulan ke depan, tepat nanti 12 Oktober. Disitulah tidak hanya tadi ditanya sama Mas Puji kalau apakah kesiapsiagaannya bagaimana, kita sudah tanggap darurat. Tanggap darurat itu berarti kita sudah punya komandan posko. Komandan posko terdiri dari komandannya adalah Pak Bupati, kendali operasinya kami,
kemudian di bawahnya lagi ada struktur-struktur baik di bidang evakuasi, sarpras, pemulihan, kesehatan, pendidikan, dan logistik. Kita semuanya udah kita siapkan. Mungkin sekilas itu, namun ketika terjadi bencana kita ingat juga fase yang ketiga, yang namanya pemulihan. Barangkali ada sarpras yang rusak harus kita betulkan, ada rumah yang roboh harus kita perbaiki, ada pohon tumbang yang mungkin juga harus kita buang biar tidak ada resiko, mungkin ada tepian sungai yang ambrol harus kita bronjong dan sebagainya. Gitu, Terus Mas. bagaimana dengan mungkin alur jalur evakuasi dan lain sebagainya? Karena ini kan juga peraya kan masyarakat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga mereka paham selain bisa tanggap darurat di awal gitu kan. Iya. Itu Jalur bagaimana Pak penyelamatan. jalur-jalur evakuasi, jalur tanda-tanda Ya. yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat ketika menghadapi hal-hal kebencanaan. Ya, sejatinya ada peran ketika bencana terjadi, siapa yang paling berperan? Yang berperan itu adalah diri pribadi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, mungkin temannya. Bahkan hasil survei dunia itu mengatakan bahwa diri sendiri bisa menolong dengan jumlah identifikasi secara statistik 37% selamat karena diri sendiri. 35% selamat karena pertolongan tetangga, teman, dan sebagainya. 1,7% itu hanya aparat yang bisa mengkontribusikan dalam prosesi pertolongan bagi korban bencana. Sehingga kami dan teman-teman itu membuat berbagai upaya, tadi yang saya sebutkan ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita sudah edukasi ke seluruh sekolah menengah pertama, waktu itu Dinas Pendidikan. Kita bahkan sudah launching SPAB di Sekolah 3 Bahasa Buhua. Kita sudah koordinasi dengan Korwilcan dengan Dinas Pendidikan, agar ketika sekolah itu berada di lokus bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian masyarakat, kita lewat forum pengurangan risiko bencana, kita lewat Destana, Desa Tangguh Bencana, kita lewat Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Apa? Karena berdasarkan pengalaman dan teori kekinian, yang mengetahui jalur evakuasi itu kan masyarakat itu sendiri. Kapan lari kemana, kapan kita harus kumpul di mana. Sehingga ketika kita sosialisasi, ada 3 layanan BPBD. Yang pertama adalah layanan informasi bencana. Maka kita punya IG, punya YouTube, kemudian kita punya TikTok. Di sana kita informasikan. Kemudian kita punya layanan kesiapsiagaan, latihan, simulasi. Dan itu dilakukan di tingkat desa. Sampai di dalamnya ada pemetaan. Sebenarnya resiko bencana di sini apa? Karena kita punya KRB, kajian resiko bencana, itu sudah peta spasial. Jadi kita berdiri di sini, kita tahu, oh titik tagging ini ketika kita overlay dengan peta kami akan ketemu resiko banjir, tanah longsor, atau angin puting beliung, atau mungkin banjir. Nah, dari semua yang sudah kita lakukan itu sebelum layanan yang ketiga, yaitu pertolongan penyelamatan evakuasi, kita ada Permendagri 101/2018. Dari itu semua, pada saat kita lakukan sosialisasi, itu kita latih baik edukasi manajemen bencananya, karena dengan manajemen mengurangi dampak, memudahkan proses evakuasi, memudahkan layanan bagi pengungsi, pendirian layanan kesehatan psikososial maupun dapur umumnya. Kita juga edukasi masyarakat untuk memahami bahwa pada saat kita berada di ruangan seperti ini, kira-kira di sini bencananya apa ya? Oh, dibuka petanya. Ketemu, oh di sini adalah tanah longsor atau banjir. Di situ harus ada pembagian peran. Pembagian bapaknya misalkan, oh di keluarga ini ada kelompok rentan berupa lansia yang sedang sakit. Bapaknya harus mengupayakan nanti pada saat mengevakuasi berarti harus pegang. Mbahnya mungkin. Ibunya pegang, putranya mungkin untuk dibawa. Kemudian menyediakan tas siaga bencana. Isinya dokumen, surat berharga, makanan untuk 3 hari, pakaian untuk 3 hari, kemudian obat-obatan, kemudian ada lampu sorot, kemudian ada uang tunai, kemudian ada peluit. Itu disiapkan semua, termasuk ketika ada pintu-pintu di rumah itu, mana sih pintu yang mau digunakan? Oh, pintu depan.
Berarti jalur di dalam rumah pun, kalau tadi cerita jalur evakuasi, itu udah disiapkan juga di dalamnya. Kemudian melebar ke entitas Dasawisma, 10 rumah sekitar, mana titik kumpul sementaranya, lewatnya mana, siapa yang mengkoordinir. Setelah itu, tingkat RT. Ada evakuasi sementara tingkat RT di titik sementara tingkat RT sampai nantinya harus diangkut ke titik akhir mungkin di kecamatan kah atau di balai desa. Ini sudah kita lakukan. Bahkan tahun ini kita targetkan kayak Satuan Pendidikan Aman Bencana mudah-mudahan 40 kita bisa wujudkan. Kemudian Destana, FPRB kita sudah embriokan meskipun dari 301 desa, 30 kelurahan kita baru sekitar 50-an. Tapi tahun ini kita dorong 20-an, mudah-mudahan ini bisa selesai di akhir tahun. Paling tidak teman-teman atau masyarakat itu mampulah memahami apa yang harus dilakukan. Itu pun tidak hanya kami yang bergerak, teman-teman LSM, Ormas, TNI, Polri, mereka juga sering simulasi, mereka sering juga edukasi. Sehingga mudah-mudahan sih di 2025 meskipun berdasarkan BMKG itu tidak ada kemarau, Mas Puji. Jadi kalau teman-teman melihat situasi saat ini, memang selalu hujan dan hujannya seketika. Dan kadang kalau hujan itu kita amati 2 jam terus menerus tidak berhenti dan deras, patut dimungkinkan terjadi longsor, patut dimungkinkan terjadi banjir, patut dimungkinkan cuaca ekstrim seperti pohon tumbang, angin puting beliung dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Terus Puji, kemudian ini Pak, kaitannya dengan mungkin tadi lebih, kalau saya menyimpulkan, kalau keliru dikoreksi ya Pak. Artinya tadi untuk penanggulangan berbasis masyarakat, berarti peran masyarakat memang sangat penting. Betul. Bahkan dari pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri membentuk desa tangguh bencana. Nah, sejauh ini sudah berapa, terus bagaimana dengan kearifan lokal yang mereka punyai? Kan kadang di desa-desa yang memang punya rawan bencana, punya kearifan lokal sendiri dalam menjaga atau penanggulangan itu. Nah, ini seperti apa untuk menyelaraskan program dari BPBD sendiri dengan kearifan lokal yang sudah mereka bangun sejak awal? Dengan target tahun ini 20 FPRB, mudah-mudahan segera kita bisa memiliki sekitar 70 destana. Dan destana ini tentunya tadi yang disampaikan kearifan lokal, bahkan kita kerjasama dengan akademisi. Dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk Fakultas Geografi. Teman-teman akademisi sudah membuat modul pembelajaran geografi untuk penanganan atau penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal. Mereka sudah membuat modul, akan diuji cobakan salah satu Kedung Banteng, Baturaden, Cilongo, Karanglewas. Ini mereka sudah buat dengan berbasis kearifan lokal. Memang kayak kita kadangkala abai terhadap kearifan lokal. Contoh, misalkan ketika kita tahu di area kebun, area persawahan, pada saat sarang laba-laba itu dibangun oleh laba-laba itu dengan miring, patut dimungkinkan hujan. Tapi kalau datar, vertikal, dimungkinkan musim. Gitu ya. Ini teman-teman masyarakat sebenarnya tahu hal-hal seperti itu. Belum tentu Pak, karena teman saya juga kan dulu itu bertempat tinggal di desa yang rawan bencana, bahkan beberapa kali terjadi bencana. Dari Masutan kan Cikbangkong ini kan desa yang memang rawan bencana tanah bergerak. Iya. Mungkin Susanto ya. Ya Pak, mungkin ada yang kejadian lucu nggak pas Pak Budi turun pas lagi bencana gitu? Ada. Kok bisa-bisa nih pas lagi bencana begini, begitu? Ya, ada itu. Ada gimana? Ya dikatakan lucu, ya lucu, dikatakan mengemaskan, ya mengemaskan. Jadi alkisah suatu saat terjadilah banjir di Kota Purwokerto. Bahkan tayangan di medsos itu, kalau saya lihat tuh ngeri-ngeri sedap. Ini bukan di Jakarta loh, ini di Purwokerto. Karena Andang Pangeran itu kerendam. Jalannya itu, depan Andang Pangeran terendam itu. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari salah satu warga. Telepon ke call center kan. Marah-marah sama kita. Saya gimana ini kok nggak ada BPBD datang.
Loh Ibu gimana? Saya di lokasi banjiran. Oh terus udah dievakuasi? Sudah. Loh kenapa telepon ke kami Bu? Iya kucing saya ada di dalam rumah harus dievakuasi gitu loh. Itu juga terjadi seperti itu. Ya kadang-kadang memang apa ya, orang sudah menyadari bahwa yang namanya bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan. Kehidupan itu ya jiwa raga manusia, penghidupannya termasuk tadi harta benda. Kemudian kemarin juga ada kita buka laporan sempat kaget itu karena ternyata ada sapi yang kebawa banjir. Di Banyumas apa di mana? Di Banyumas. Jangan salah Di call Banyumas. center Purbalingga. Di Banyumas. Lah, ya alhamdulillah bisa ketemu itu, nggak tahu ketemunya di mana, ternyata udah ketemu. Masih hidup. Masih hidup. Karena mungkin ya kebawa cuman genangan, tapi ya sempat kehilangan juga. Dan ada hal-hal lain yang kadang-kadang kita apa ya, kalau mau mengedukasi itu suka ada pertentangan, tapi bukan hal yang teknis ya. Ada sebuah rumah, kita sudah edukasi bahwa rumah itu harusnya segera direlokasi, tapi mereka nggak mau, bahasanya lupa nggak pernah ada bencana, saya biasanya di sini juga nggak apa-apa. Padahal kita sudah khawatir sekali. Ya hal-hal unik yang didapati di masyarakat juga banyak. Termasuk ketika kita bisa kena tegur masyarakat, ketika kita terlambat datang. Sebenarnya nggak terlambat, kita sudah berupaya cepat. Namun kan kita menggunakan kendaraan yang tidak pakai identitas, mungkin ya tulisan WBD, pakai rotatornya warnanya merah, pakai sirine, dikira ambulan mungkin, jadi nggak pada mau minggir, dilihat platnya merah, jadi ya hal-hal seperti itu kadang-kadang di jalan juga jadi kendala. Kita sudah menyampaikan ya seperti itulah. Jadi banyak hal yang menjadi situasi yang atributif ya, terberikan tanpa kita tahu, kita harus menjelaskan dengan detail ke masyarakat. Itu koordinasinya memang berjenjang Pak, atau bisa masyarakat langsung bisa menghubungi BPBD? Bisa langsung, call centernya. Call centernya ada, bisa langsung menghubungi BPBD. Terus ini Pak, tadi kan ada SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kalau wilayah timur kan kebanyakan bencananya banjir mungkin ya. Wilayah barat atau utara lebih ke longsor. Berarti materinya itu beda juga kurikulumnya. Seperti yang di kita berbasis kajian risiko. Misal kayak di sekolah 3 bahasa kemarin yang kita sudah launching, kalau yang 40 kan dalam progres. Kita sampaikan bahwa di sini zona bahaya apa? Oh, zona bahaya ternyata cuaca ekstrim. Berarti kita edukasinya lebih ke sana. Kemudian apalagi, satu kabupaten itu rawan gempa. Berarti ya harus dengan edukasi terkait dengan rawan gempa seperti itu. Iya, ini yang lagi ramai juga. Terkait sesar Aji Barang, Pak, mungkin Pak. Itu seperti apa, Bok? Nanti ini kan ada orang Aji Barang di sini. Itu seperti apa? Terkait Megatrust mungkin isu yang lagi biar ada informasi yang menenangkan atau lebih mewaspadakan dan sebagainya. Ya. Barangkali ada info. Sebenarnya sih kalau bicara tanda-tanda alam, bicara potensi, kita bisa mengeksplor ya. Tapi sampai dengan hari ini kita tahu bahwa BMKG itu punya 2 fungsi. Satu, klimatologi itu sendiri, 2, geofisika. Kalau klimatologi berarti cuaca, kalau geofisika bagaimana batuan di dalam, sesar di dalam, lempeng di dalam pada berbenturan, bergerak. Sampai hari ini belum jelas kapan terjadi. Tapi tadi bicara potensi. Contoh seperti tadi dikatakan sesar Aji Barang. Sampai dengan hari ini belum ada penelitian ilmiah. Meskipun sudah ada info-info. Kemudian yang terkait dengan Megatrust, BMKG tidak pernah merilis sebuah prediksi adanya potensi. Kapan terjadinya? Entah kapan. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Yang ini ya Pak. Nggak ngerti. Yang jelas. Khusus untuk jomblo mungkin Pak yang belum. Saya melihat layanan, ya cerita jomblo ya. Layanan
kami adalah satu kabupaten 1,8 juta penduduk, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ternyata jumlah perempuan itu lebih sedikit Di daripada Banyumas. ya Iya. di Banyumas, lebih sedikit dibanding laki-laki. Jadi kalau jomblo mungkin saya karena memang berdasarkan sensus ternyata ketemu selisihnya cukup signifikan. Nah, kalau cerita Hubungannya dengan bencana apa ini? hubungannya dengan bencana apa ya? Kelompok rentan. Kalau hubungannya dengan bencana begini, yang namanya kita mengedukasi masyarakat kan berbagai persepsi bisa timbul. Kalau masyarakat itu sudah berkeluarga, mungkin persepsinya lebih berbeda, lebih menyadari aspek pentingnya kehidupan dan penghidupan. Tapi bagi yang enggak kan, ya mohon maaf ya, ini yang di depan kita kan ada mbak-mbak juga nih. Kadang-kadang HP itu kan untuk COD-an, HP itu medsos yang gini gitu. Itu kalau jomblo kayak gitu mungkin ya, jadi nggak ada konsentrasi untuk yang lebih yang lain begitu mungkin. Kemudian selfie kadang kan kalau mbak-mbak itu kalau selfie kan HP itu harus dimiringkan berapa derajat sehingga mukanya semakin tirus kemudian semakin cantik gitu ya. Padahal HP itu sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk perakiraan cuaca karena perakiraan cuaca itu bisa diakses sampai tingkat desa. BMKG itu sudah bisa memberikan info sampai dengan tingkat desa. Lah mestinya kita familiar terhadap gadget untuk info kebencanaan. Kemudian IG kita juga bisa diakses. Jangan sampai kita malah untuk hal-hal yang lain dan yang lain. Karena HP itu kan semua dalam genggaman. Termasuk tadi yang saya sampaikan informasi-informasi lebih mudah diraih dengan HP. Tapi kadang HP digunakan bahkan sekarang kan ya banyak hoax dan sebagainya. Kita sering ini agak lucu juga. Tapi ya mungkin nggak lucu. Tapi menurut saya lucu. Suatu ketika itu saya tidak sebutkan wilayahnya ya karena nanti ada hal yang tidak boleh saya sampaikan narasumber ya sebut saja namanya Mawar begitulah. Bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya. Ada laporan video Mas Puji dan Mas Santo. Videonya itu wah serem sekali itu. Banjir dengan intensitas hujan yang juga deras. Ternyata tadi Narasinya gimana narasinya? narasinya Banjir. terjadi banjir di sebuah wilayah bandang, menghanyutkan beberapa harta dan sebagainya. Karena kami sebagai bawahan diperintah pimpinan untuk berangkat. Berangkatlah ke sana. Ternyata seperti tadi, ketika kita kepengen terlihat tampan dan cantik, HP itu agak dimiring-miringkan gitu kan, biar lebih angle-nya lebih bagus. Lah banjir itu juga angle-nya dilihat yang kira-kira kelihatan semakin beriak dan berdinamika sehingga wah ini serem sekali. Lebih pintar dari wartawan. Ya, setelah kita datang ke sana, kita lakukan investigasi. Ternyata akibat buang sampah sembarangan. Yang dibuang itu mungkin jengkel mungkin ya sama siapa nggak tahu. Yang dibuang itu kasur, bantal, dipan sampai menyumbat saluran air. Kan kalau dikatakan lucu ya lucu juga kenapa kamu buangnya di situ. Akhirnya jadi luapan ya. Jadi luapan. Itu sebab utama. Dan Terus kalau yakin kasurnya dibuang tidurnya pakai apa ya Pak? lah justru itu. Jadi apakah itu mungkin berasa pengen tidur di atas air, tapi terus kasurnya duluan yang berangkat mungkin ya nggak tahu. Yang jelas itu pernah terjadi di salah satu tempat bahkan sempat heboh. Kalau viral itu kan ini bukan lucu, tapi juga bisa diingat-ingat ya. Viral itu bisa bertahan mungkin tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa 10 tahun. Ketika kita cari di mesin pencarian internet, itu akan ketemu tuh kejadiannya kapan, nanti itu video-video yang hoax-hoax kayak gitu. Padahal banjir itu mungkin surutnya cuma 1 jam. Tapi memang benar banjir, Benar bukan banjir. video lama misalkan diunggah lagi. Oh, ada juga kita menghadapi yang seperti itu. Kadang video-videonya dikompilasi dengan beberapa kejadian di luar Banyumas. Sehingga kita sudah lari-lari ternyata enggak ada. Sering kok kita dapat laporan ditengok enggak ada. Dapat laporan ternyata
nggak seperti itu. Ya banyak sih. Suka duanya seperti Ya kita kayak juga. kemarin itu hampir sama kejadiannya kan ketika yang di Bali dengan Banyumas gitu kan. Ya, Ini kan yang center banget di media sosial kan, yang memang di Bali terus juga campur di sini, ya, makanya ini itu kejadian di mana kadang kan kita nggak semuanya turun ke lokasi, apalagi ketika malam ya, terus beberapa titik memang serupa terjadi seperti itu Ya. gitu. Wah ini, ya kemarin sempat salah satu pasar di Kabupaten Banyumas diisukan banjir. iya benar. Sampai saja pasar di Barang. Iya, sampai jeruknya itu apa mengapung-mengapung gitu. Betul, Saya cek ke kepala Disperindak ternyata tidak. Saya cek di lapangan ternyata tidak. Sehingga masyarakat juga kita himbau, call center kan sudah ada di medsos kami, Betul. di IG kami. Ya monggo diakses lah sehingga kebenarannya lebih tepat. Dan kami dalam memprogres sebuah laporan pasti kita turunkan tim untuk kaji cepat dulu. Kira-kira tindakannya apa? Contoh kami pernah ditelepon kejadiannya di Telaga Kumpe. Itu waktu itu longsor. Ada mobil salah satu masyarakat terjebak. Kami ditelepon sama yang bersangkutan. Loh, ibu ada di mana? Saya ada di rumah warga, tinggal mobilnya. Kapan mobil saya dievakuasi? Kami kalau longsor, kami utamakan korban. Tapi untuk ngambil barang, untuk evakuasi tanahnya, kita nunggu terang. Karena kita nggak mungkin misalkan kayak ada lereng longsor. Kita ambil di sini ternyata kron atau mahkota longsor lagi pegangan. Kita ambil di bawahnya ternyata di atas bisa potensi longsor. Artinya pertama tetap keselamatan manusia dulu ya. Manusianya dulu. Jadi ketika datang kayak kita kemarin di Klinting Soma Gede, kita cek korbannya ada, kita evakuasi, yang harus ke rumah sakit, yang harus kita lakukan visum karena itu sempat ada yang meninggal, ya kita lakukan upaya sampai dengan proses pemakaman, baru kita nunggu. Bahkan teman-teman akademisi kalau tadi ada keterlibatan, kita memang supaya mengecek lah kira-kira secara ilmiah ini boleh nggak sistem 1 kita lakukan perlakuan tertentu, kemudian ada nggak akibat terhadap sistem 2. Sistem 2 itu di atas ada 2 RT, kalau kita ambil di sini, kalau di atas ikut longsor kan mesti lebih parah gitu. Ya hal-hal seperti ini kan sering kita dapat komplain, kok nggak segera dilakukan upaya? Ya kita memang harus mengupayakannya dengan presisi. Jangan sampai keliru. Bahkan kemarin kita di Batu Raden juga kita didik teman-teman Linmas, teman-teman Kadus terkait dengan survival. Survival itu cara nginepnya kalau di hutan harus bagaimana, cara bikin perapian, bikin bivak, kemudian bikin tandu kalau perlu, cara cari air ketika air nggak ada, gimana caranya mengumpulkan embun. Itu bisa digunakan ketika menolong orang hilang barangkali kita harus ke sana. Yang kedua kita pelatihan MFR kayak PPGD lah, pertolongan medis dasar untuk gimana melakukan basic life support untuk hidup dasar, misalkan pertolongan dari orang tersedak, orang tenggelam, nafas buatan dan sebagainya. Kemudian spalek misalkan untuk fraktur terbuka tertutup, cara memindah orang dari satu tempat ke tandu atau ke dragbar, bagaimana caranya sampai tambah parah itu. jangan sampai tambah parah. Kalau cedera kepala berat kita latih itu. Kita latih juga water rescue, mengenal peralatan, bagaimana cara menolong orang yang tenggelam, bagaimana menggunakan life jacket, bagaimana menggunakan torpedo buoy, bagaimana kita menggunakan ring buoy dan sebagainya, cara mendayung kita latih. Dan itu beberapa request ke kita, banyak itu desa-desa yang kepengen seperti itu. Ya memang kadang-kadang orang berniat menolong gitu ya, tapi kalau nggak cukup kan bahaya juga. Pernah ada yang seperti itu, menolong terpeleset malah akhirnya dia jadi cilaka gitu. Pak, kalau tadi kan kesiapsiapan dari BPBD sendiri lah untuk peralatan sendiri, apakah sudah mencukupi, terutama setelah pra sudah siap lah, ketika kejadian ini kan memang banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama kelengkapan alat ketika menghadapi evakuasi. Nah dari BPBD sendiri sudah mencukupi atau belum sih? Ya. Apalagi potensinya kan luas ini kan. Betul. Undang-Undang 24 2007
PP 21 2008 mengatakan bahwa BPD adalah fungsi komando. Jadi peralatan itu sebenarnya bukan kendala, karena kita bisa memberikan komando atau bersinergi dengan TNI Polri. Kemudian kita bisa sinergi dengan Basarnas, kita bisa sinergi dengan masyarakat mungkin lewat ormas tertentu kayak Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad yang punya peralatan juga. Dan Kita- personil ya. Personil kita dengan PMI, juga personil relawan dan sebagainya. Meskipun di BPD juga perahu kita punya, mesin tempel kita punya, alat vertikal juga punya, vertikal rescue, water rescue ada, kemudian sampai lampu untuk kegelapan malam ketika terjadi bencana kita sudah berbasis lampu yang terangnya seperti di studio, seperti di stadion, terangnya bisa diatur, lampu sorot, kemudian peralatan-peralatan selam kita punya, kemudian kita punya mobil dapur umum. Ada beberapa yang sudah kita siapkan termasuk tangki air bersih kita punya 3 unit, dan beberapa seperti sensor ranting, sensor pendek, sensor panjang kita juga punya. Beberapa peralatan menurut saya memadai meskipun kita tetap minta bantuan ke TNI, Polri, PMI, beberapa relawan juga, kan banyak relawan-relawan yang luar biasa. Mungkin ini Pak, terkait sebelum 3 tahapan tadi ya, ada pra, saat, sama pasca. Itu kan yang namanya faktor geografis, topografis dan sebagainya kan nggak lepas juga dari faktor alam gitu ya. Artinya di sini untuk mencapai mitigasi yang maksimal, optimal kan, faktor konservasi alam juga penting kan ya. Betul. Iya. Itu seperti apa? Sedangkan sekarang kan semakin berkembang Banyumas, misalkan ada yang ke selatan, ada yang ke utara misalkan. Itu seperti apa tanggapannya kalau dari BPB? Ya, sebenarnya ada yang disebut dengan bioengineering, rekayasa hayati. Ada tadi kalau cerita topografi, geografi atau geologi karena apa? Ya namanya kita kalau mensimulasikan ada kaca, kemudian di atasnya dikasih spons, kemudian dikasih air terus-menerus, dimiringkan pasti dia akan turun. Ternyata di Kabupaten Banyumas sebagiannya dan besar itu topsoil atau lapisan atas itu mudah jenuh air. Di bawahnya itu kalau nggak clay atau lempung, kalau nggak breksi atau batuan dari gunung, kalau nggak cadas. Sehingga kerentanannya itu sangat luar biasa. Bahkan kemarin di 121 kejadian di 11 September itu ditemukan 20 kejadian di Gumelar. Itu setelah kita buka peta kerentanan gerakan tanah, mereka sebenarnya menengah. Tapi karena curah hujan yang tinggi, akhirnya terjadilah yang menengah tadi menjadi resiko tinggi, tidak lagi resiko menengah. Kemudian tadi yang disebut konservasi itu penting sekali karena kita juga kayak di Soma Gede kemarin kita kerjasama dengan BPDAS Serayu Opak Progo untuk bikin kebun bibit rakyat dengan berbagai varian kita untuk penanaman. Kemudian kita gandeng juga teman-teman dari akademisi, dari Magister Lingkungan, dari Universitas Jenderal Sudirman, kita juga datangkan ke sana. Kemudian kita ingat bahwa yang tadi saya sebutkan bioengineering atau rekayasa hayati, ternyata pohon aren itu mudah menyerap air, sehingga kalau ditanam di tempat-tempat yang topsoilnya atau lapisan atas itu mudah jenuh air, dia akan mengurangi air yang terlalu jenuh sehingga tidak ada bergerak. Kemarin di Watu Agung itu ada rumah penghuninya bisa selamat karena hanya melihat pohon yang di belakang rumah sudah pindah ke samping rumah. Jadi karena itu konstruksi mungkin sehingga yang lebih mudah bergerak si pohonnya, dia langsung keluar. Bukan Jadi kearifan rumahnya yang lokal bergerak ya. Bukan rumahnya yang bukannya bergerak. rumah bergerak, tapi akhirnya rumahnya itu longsor. Jadi diawali dari itu mungkin proses gerakannya itu kan step by step. Dan ini kan juga tadi yang disebut kearifan lokal. Jadi dia tahu tanda-tanda alam. Kemudian kita juga hari ini sudah ada komitmen dengan Norwegia untuk membantu cukup ya puluhan ribu lah jenis tanaman. Kita belum identifikasi tapi mereka mau bantu ke kita. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan termasuk dengan pegiat lingkungan, dengan teman-teman
pramuka, dengan teman-teman ormas. Kemarin kita di Aji Barang juga tanaman pohon, di beberapa spot-spot yang lain juga kita tanam pohon. Cuman yang pesan pentingnya bahwa tidak semua pohon itu akan tepat untuk konservasi. Ketika kapasitas lahan, jenis lahan, kemudian jenis tadi topsoilnya, lapisan di bawah topsoil, breksi, clay atau mungkin cadas. Kalau atasnya berat, Pohonnya itu memberatkan, alhasil dia akan justru Memicu. akan memicu gerakan tanah. Termasuk kolam di lereng, kolam di ketinggian. Kolam yang pakai semen saja itu bisa bikin beban. Tapi ada lagi kolam yang sifatnya tidak pakai semen, itu tambah rembes, itu tambah memungkinkan terjadinya gerakan tanah. Gerakan tanah. Seperti itu. terus ini lagi Pak, kalau bencana kan kalau selama ini bayangannya kalau tanah longsor, banjir, itu kan daerah gunung, terus daerah yang dataran apa? Datarannya datar ya, rata ya. Dataran tinggi, dataran rendah. Dataran rendah ya maksudnya gitu Pak. Nah ini kalau di perkotaan kan dengan banyaknya apa tanah tertutup gitu ya karena semen dan sebagainya kan resapan kurang gitu kan. Termasuk juga habit orang buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah itu gimana itu mitigasinya kalau di wilayah perkotaan? Kita kan kalau di perkotaan juga ada kencana tadi, kecamatan tangguh bencana. Kemudian kita juga di perkotaan juga tidak hanya kita sendiri, kita dibantu teman-teman LH, teman-teman PU. Coba kita bisa lihat ya di perkotaan. Banyak pohon-pohon yang berpotensi tumbang sudah mulai dipangkasi sama Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga ada yang namanya biopori, sumur resapan juga diedukasi ke sana. Penggunaan paving lebih diutamakan daripada di aspal. Kemudian mitigasinya kan ada dua, mitigasi struktural, mitigasi non struktural. Mitigasi struktural dengan melakukan pembangunan konstruksi, baik itu bikin mungkin retaining wall atau talud pengaman tebing dan sebagainya, atau mungkin bangunan check dam biar No akselerasi resisten itu ya. ya Resisten. sumur resapan atau mungkin kolam retensi atau mungkin hal-hal yang sifatnya bangunan-bangunan kecil. Tapi kita juga bisa melakukan dengan edukasi. Karena kadang-kala kalau bencana itu tadi mitigasi kan mengurangi dampak dengan melakukan kegiatan tadi yang dua tadi. Kalau nggak bisa dicegah ya pasti kita siap siaga menghadapinya. Karena beberapa kendala ya kita kemarin lihat Jalan Supriyadi dekat kantor kami pernah banjir itu sampai masuk ke rumah. Kita datang kita sudah minta PU udah dibetulkan, tapi mungkin karena sistem drainase itu kan terkoneksi antar wilayah, antar spot-spot. Akhirnya terjadilah di sini udah bagus, di sana mungkin belum bagus. Contoh kayak yang membelah Kota Purwokerto namanya Kali Bener. Iya. Ini seluruh sungai di Kabupaten Banyumas wewenangnya adalah di Kementerian PUPR lewat Balai Besar Wilayah Sungai. Kemarin sudah kita minta ke Balai Besar Wilayah Sungai untuk melakukan pengurukan sedimen. Nah, hal-hal seperti ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi kadangkala alam kan yang namanya air itu kalau dibelokkan dia kan cari jalurnya punya dia secara alami gitu. Sehingga nggak bisa kita tolak, pasti akan mengalir kemana. Kemarin kami datang ke Kelurahan Berkoh di jalan deket sekolah deket kolam renang Tirta Kencana, masuk ternyata muka air drainasenya itu Lebih sudah tinggi. datar sama dengan jalan. Itu seperti itu. Berarti kan daya tampungnya kurang. Atau mungkin ada limpas dari atas yang kita nggak tahu seperti apa. Dan kadang-kadang kalau kita drainase itu ada yang bottleneck, jadi di atas gede nanti turun kecil. Nah ini juga banyak. Nah mitigasinya yang diharapkan kan kita ada pasca bencana. Pasca bencana itu ada yang namanya kaji kebutuhan pasca bencana agar dampak tidak terulang, agar dampak tidak lebih berat. Ya bagaimana caranya kita dengan teman-teman PU melakukan kajian. Pak, kalau di sini ada begini, Pak, di sini ada begini, tolong ini
harus ada effort seperti ini. Hal-hal seperti itu sudah coba kita lakukan. Kalau dari hasil apa pendataan tahun kemarin dengan tahun sekarang ini lebih banyak tahun kapan sampai dengan awal pertengahan September barangkali. Kalau sekarang jumlah bencana sudah di angka 390-an, padahal baru September. Kalau tahun kemarin sekitar 700-an, tahun kemarinnya 1.200-an. Yang Memang paling agak banyak ya. turun. Agak turun bukan karena kita ada hal-hal yang secara effort mungkin sudah berhasil, tapi karena dulu itu ada sempat La Nina sehingga jumlah bencana hidrometeorologinya tinggi, longsor, cuaca ekstrim, banjir. Kemarin yang sekitar 700-an karena memang lawannya adalah El Nino sehingga lebih banyak kekeringan. Iya. Kekeringan itu dari bulan Agustus tahun 2023 nyebrang sampai Februari 2024. Itu terjadi. Ada 81 desa tersebar di 20-an kecamatan, kita harus dropping air. Kita dropping sampai 14.700.000 liter air Di untuk tahun masyarakat. kemarin ya, Di Pak, tahun ya? kemarin. Itu sampai Februari. Ya banyak hal lah yang bisa kita jadikan namanya history disaster untuk pertimbangan-pertimbangan. Kami hari ini sedang menyusun kajian risiko bencana untuk melengkapi peta spasial, karena itu bukan petanya BPBD tapi petanya Kabupaten Banyumas, siapapun boleh mengakses. Kita sudah pasang di web kita di banyumascap.go.id BPBD. BPBD. Di sana sudah ada, bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu ada di tagging koordinat berapa, tinggal dicari, oh saya ada di sini, rentannya apa. Jadi dia harus melakukan apa, bisa. Dan di teman-teman bisa mengakses di medsos kita sudah edukasi semua, tinggal kita inventarisir lah apa sih yang kemungkinan bisa kita lakukan, kemudian kita identifikasi apa yang ternyata harus kita lakukan betulan, itu banyak. Yang jelas, karena tahun ini tidak ada kemarau, ya mungkin tahun depan kita nggak tahu ada kemarau, orang mau ngerti itu hujan tadi kayak sarang laba-laba, orang ngerti kalau itu kemungkinan longsor, mungkin sudah mau hujan, tanah-tanah itu merekah-merekah, itu harus segera diisi sebenarnya, diisi dengan tanah lagi biar nanti nggak terintervensi atau kena masuknya air di dalam tanah, seperti itu. Pak, mungkin ini Pak Budi, soal anggaran nggih, menurut saya Bu ya. Kemarin kan ya pas lagi rame-rame yang tunjangan perumahan anggota dewan dan sebagainya kan turut juga disentil soal masih rendahnya anggaran untuk BPBD. Tanggapannya mungkin bener apa enggak, apa seperti apa anggaran itu penting enggak sih untuk BPBD? Sebenarnya karena Undang-Undang 24 2007 mengatakan bahwa bencana adalah urusan bersama. Kita ada beberapa hal karena kita punya fungsi 3. Yang pertama adalah kita melaksanakan penanggulangan bencana itu sendiri, kita mengkoordinir penanggulangan bencana, kita mengkomando ketika terjadi tanggap darurat bencana. Kalau kita melaksanakan fungsi penanggulangan bencana lebih pada, kalau kita cerita ya etok-etoknya ya saya bisa bahasa Inggris lah ya. Penanggulangan bencana kalau bahasa Inggrisnya adalah disaster management. Kalau melawan bencana itu disaster again, lawan gitu. Lah disaster management itu ada perencanaannya, pengorganisasian, kemudian pelaksanaannya sendiri dan pengendaliannya. Memanage itu ya dengan berbagai effort sebenarnya. Dan kalau tadi BPBD kami menyatakan bahwa BPBD sebagai entitas pemerintah sebagian dari urusan bersama dilakukan bersama-sama seluruhnya, berarti anggaran itu mestinya bukan kendala lagi, karena contoh pada saat kita dropping air bersih, kita tidak semata-mata pakai anggaran BPBD. Kita dengan PMI, kita diberikan air dari PDAM, kita dibantu TNI Polri, kita dibantu BRIMOB, CSR. kita dibantu CSR, ada PHRI,
ada HIPMI, Banyak ada yang terlibat Kadin, gitu ya Pak ya. ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, NU, perguruan tinggi, semua bantu. Tinggal kita kasih jadwalnya. Kemudian ketika peran pemerintah, kapan sih peran pemerintah? Oh, ditanggap darurat, Pak. Tanggap darurat itu kalau kami bencana, itu sebenarnya hal-hal yang bersifat kedaruratan. Contoh, akses air bersih, akses sanitasi, kebutuhan pokok dasar, misalkan pengungsian, makan, kemudian pakaian. Tapi kalau lepas dari tanggap darurat, mestinya tadi fungsi kami koordinasi. Heksa apa tadi ya? Heksahelik juga Heksahelik. ada, dengan OPD-OPD tertentu juga kita lakukan. Justru kalau dikatakan anggaran bencana itu terbatas, saya sampaikan tidak terbatas. Karena kita bisa ngambil belanja tidak terduga kalau tanggap darurat. Kemarin kita sudah penetapan tanggap darurat, kita juga sudah effort dan jumlahnya juga tidak terlalu seperti harus besar sekali gitu loh. Ya kita cukuplah untuk tadi, karena bencana alam itu kan di tanggap daruratnya kami paling ya tadi, kalau ada jembatan ambrol kita bikin jembatan darurat. Rumah tidak bisa dipakai, kita lakukan pengungsian. Nggak bisa makan, dapur umum. Nggak bisa punya baju, kasih baju. Nggak bisa sekolah, sekolah di pengungsian dan sebagainya. Di luar itu, kalau memang kita cerita tadi bahwa anggaran bencana tidak terbatas, rehabilitasi jembatan yang rusak, jalan yang rusak, PU ya. itu PU. Bukan pakai BTT, meskipun boleh pakai BTT sebagian untuk saat rusak mengganggu pelayanan publik. Darurat. Tapi sebagian pakai anggarannya teman-teman dinas teknis. Oh, Pak, itu ada rumah harus direlokasi. Dinperkim yang merelokasi. Berapa besarannya? Sekitar 30-an juta. Dan itu sudah dilakukan, Pak. Tanpa BPD melakukan pembangunan rumah. 2023, teman-teman Dinperkim membangun 36 rumah. Kalau A adalah 30 jutaan, sudah berapa itu? Dan itu Hampir dilakukan 1 oleh, M ya. iya, dilakukan oleh teman-teman OPD teknis. Sehingga menurut kami anggaran bencana ya tidak terbatas. Tidak terbatas apa? Karena fungsi OPD juga bergerak membantu kami. Teman-teman lintas sektor juga membantu kami. Teman-teman ormas membantu kami. Dan kita bukan berarti nggak terbatas itu, terus kita siap-siap menghadapi bencana apapun yang terjadi. Ya nggak bisa, kita akan tetap juga menyiapkan. Kita juga bikin yang namanya klaster logistik, ada Basnas tadi saya belum sebut ya, ada PMI, ada CSR, ada Ormas. Kita lakukan upaya pengkondisian agar pada saat nanti, bahkan Basnas sudah bikin rekening khusus untuk open donasi ketika terjadi bencana. Dan ini mestinya menjadi kesadaran kolektif ya, bahwa kalau pemerintah sudah ada tadi, kami sifatnya tadi 3, layanan informasi bencana, layanan kesiapsiagaan, layanan pertolongan penyelamatan evakuasi. Layanan pertolongan penyelamatan evakuasi itu nggak bisa sendiri. Kita bisa dengan Basarnas, kita bisa dengan Damkar, bisa dengan Brimob, dengan kepolisian, dengan TNI. Apakah mereka bisa kita berdayakan? Bisa, karena mereka juga punya effort juga untuk ke arah bencana. Air bersih, bahkan water treatment-nya itu disediakan sama teman-teman dari Brimob. Iya, benar. Jadi kalau cerita bencana apakah ada kendala? Sampai hari ini saya belum pernah merasakan kendala. Bahkan kita udah PKS kerjasama dan Banjarnegara. Pak, saya nggak ada ekskavator, tolong deh ekskavatornya kirim ke kami. Sampai Mereka lintas kabupaten. lintas itu, Pak? kabupaten. Kita dibantu untuk tanah longsor, dibantu teman Banjarnegara untuk 7 hari kinerja atau operasional ekskavator. Kita dengan pejabat pembuat komitmen pembelian jalan nasional, kita dibantu ekskavator. Jadi sampai hari ini, dan sekarang saya dipinjami ekskavator dari Balai Besar Wilayah Sungai Selaya Opak untuk dandan sedimen yang ada di daerah Perembun. Jadi sebenarnya kalau cerita apakah itu menjadi kendala bagi kami, sampai hari ini saya belum pernah merasakan kendala. Semuanya terkoordinasikan, semuanya berperan, semuanya bisa mensupport, bahkan perbankan, OJK, Pak di daerah Sirau butuh batu bata sekian, butuh seng sekian, butuh kalsium,
Iya, memang lintas ininya benar-benar manajemen tadinya memang Ya. harus ini ya Pak ya. Ini Pak, kalau bencana non alam, keracunan itu masuk nggak Pak? Yang sekarang lagi ramai Pak. Itu mungkin ranahnya ke Beda ya? teman-teman Dinkes barangkali Iya, ya, Dinkes. karena belum ada penetapan. Kita lihat Dinkes Istri seperti ya, apa. ranahnya istri ya Pak. Kalau kami, saya itu cenderung saya dagangannya orang pusat, Pak. Karena Gimana? saya itu dagangannya orang pusat, karena istri saya kerja di pusat kesehatan nasional. Oh, oke. Berarti saya tidur dengan orang pusat. Oke. Iya benar. Jadi keracunan nggak masuk ya? Sampai saat ini belum Belum, nggak. dilibatkan ke arah sana. Bahkan tadi kita rapat juga dengan teman-teman yang terkait dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Kalau memang itu menjadi wabah dan kejadian luar biasa, bisa jadi ke kami. Tapi kalau sementara masih dihandle dengan penanganan medis dan sebagainya, barangkali belum ke Bukan kami. ranahnya ya. Iya, tergantung nanti penetapan seperti apa. Pak tadi kan memang sudah dijelaskan panjang lebar tentang awal pra, terus pas kejadian sampai pasca. Lah mungkin untuk apa closing statement, apa ini pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat baik menghadapi kebencanaan ini. Iya. Berbagai upaya disiapkan, berbagai wawasan ditingkatkan. Karena prinsipnya adalah lebih baik siap meskipun nantinya nggak dipakai daripada ketika mau dipakai nggak siap. Itu khusus untuk bencana ya Pak? Lebih baik siap. Lebih baik siap meskipun nantinya nggak dipakai daripada ketika mau dipakai nggak siap. Oke. Jangan mikir yang lain gitu ya. Ya, sampai yang lain. Ini Karena- khusus konteksnya iya, konteks bencana. bencana. Oke. Diulangi Mas Puci, lebih baik Lebih baik menyiapkan daripada Lebih baik siap, siap, lebih baik tapi siap, tidak dipakai. tapi tidak dipakai Tidak daripada dipakai. ketika mau dipakai nggak siap. oh begini. Oke, kebencanaan. Oke. Punya peralatan disiapkan semua. Kita udah taruh di truk gitu. Ya kalau nggak terjadi banjir kan nggak dipakai. Nggak pakai. Tapi kalau mau dipakai sudah siap. Sudah siap daripada Warga juga gitu. Benar. Warga jalur evakuasi siapkan. Surat-surat tadi ya, surat-surat penting, Salah penting, berharga. berharga, bahan makanan untuk 3 hari, obat-obat untuk 3 hari, pakaian untuk 3 hari, uang tunai, lampu sorot itu. Kalau saya ngomong center ya benar ya. Center. Center, kemudian peluit, itu disiap-siapkan. Termasuk motor itu harusnya parkirnya hadap ke luar. Iya. Oh, motor ya, sampai sedetail itu ya. Oh iya, Oke. motor hadapnya keluar, biar nanti kalau memang harus pakai motor. Kemudian kalau itu biasa terjadi banjir, itunya harus di kulkas berapa pintunya itu, kulkas sih paling banyak berapa pintu itu ya, itu diangkat sedikit biar nggak terendam. Oh ya, ingat lagi, kalau tidur harus pakai baju yang modern, Longgar. ya lengkap lah, jangan sampai hanya seadanya gitu. Apa Pak? Maksudnya kenapa Pak? Ya kalau tidur pakai seadanya tiba-tiba ada bencana, terus harus lari-lari kan nggak patut Oh, juga. Apalagi kalau jadi korban kan yang menolong juga bingung kan. Teman saya itu cuma pakai sarung Pak. Tolong Nggak eman-eman gitu ya Pak. Iya itu boleh itu. Itu memang kita diajar itu Benar. sampai dengan rumah harus dikunci, iya. Tapi kamar itu kalau bisa jangan dikunci. Kunci motor harus disiapkan dekat dengan jangkauan. Terus itu apa? Ini yang genset apa namanya itu? Headset. Headset. Saya kalau ngomong ke Kalau Mas Ad, genset itu kalau listrik, Pak. Iya, kalau tidur jangan pakai genset. Headset Pak, ya itulah. Karena kalau dapat peringatan dari ketua RT nggak dengar. Iya betul. Kayak gitu. Kentongan ya Pak, mungkin ya kalau Kentongan. nggak punya peluit ya. Ya HP kan barangkali sinyalnya pasti hilang. Iya. Lampu mati dan sebagainya. Jadi jalur evakuasi udah dihafalkan. Memakai baju ya lengkap lah. Jangan sampai karena enak tidurnya jadi lupa gitu kan. Barangkali ada pesan lagi Pak dari orang pusat misalkan kayak tadi kearifan lokal sudah bagus, terus yang lainnya untuk harapan ke depan mungkin untuk BPBD Banyumas seperti apa? Ya sebenarnya tugas kami kan memang 3 tadi. 1 pelaksana, 2 koordinator, 3 komando.
layanan kami ada 3, layanan informasi bencana, layanan kesiapsiagaan, layanan pertolongan penyelamatan evakuasi. Harapannya adalah kesadaran kolektif masyarakat dan seluruh stakeholder terkait dengan budaya sadar risiko bencana. Sadar resiko Sadar risiko bencana. Jadi saya singkat Sadrina sajalah. Sadrina. Risiko bencana. Karena kami juga punya sebuah inovasi sebenarnya. Namanya Smart Krishna, mudah diingat. Smart Krishna. Apa itu? Sinergi masyarakat kurangi risiko bencana. Jadi dari oleh untuk kita semuanya itu punya peran yang sama. Sadrina punya Smart Krishna, punyanya BPBD. BPD. Kalau Pak Budi punya Punya orang BPD. wisata. BPBD. Oke. Siap. Cukup Iya, Mas Budi, cukup, silakan. cukup. Iya, monggo. Mungkin itu ya sedulur TV Suara Merdeka ya, Banyumas, yang bisa kita obrolkan dengan Pak Budi. Mungkin masih banyak yang perlu dikupas sebenarnya. Semoga lain kesempatan bisa ketemu lagi. Semoga tidak bosan dengan kami, Mas. Tidak Pak Budi. Ini nanti kalau bosan bisa diganti lah. Yang lanang kabeh. Gitu. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Banyak yang bisa kita serap. Ya, artinya kita harus punya kesadaran kolektif terkait resiko bencana. Tadi ya yang tidak dipakai itu? Lebih baik kita siap meskipun tidak dipakai. Daripada mau dipakai tidak siap. Tidak siap. Soal kebencanaan bukan yang lain. Iya. Mungkin itu, terima kasih kurang lebihnya dari saya dan dari Mas Puji, Pak Budi. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.